Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang Islam Kejawen khususnya yang ada di Pulau Jawa. Jadi beberapa bulan yang lalu saya sempat melakukan penelusuran tersebut ya. Jadi para penganut Islam Kejawen tersebut diyakini atau masih melakukan tradisi adat budaya leluhur Nusantara sejak dulu itu contohnya membuat sesajen di hari-hari tertentu ya. Jadi dalam sesajen tersebut biasanya ketika malam Jumat itu membuat kopi. Jadi itu kopi dan juga sesajen lainnya seperti nasi tumpeng yang kecil, bukan nasi tumpeng kan biasanya besar, tapi ini yang kecil dimaksudkan dikirimkan kepada leluhurnya seperti itu. Jadi dalam Islam Kejawen tersebut akan menimbulkan perdebatan kepada umat Islam lainnya. Jadi umat Islam lainnya yang bukan Islam Kejawen akan mengatakan bahwa itu musyrik, itu syirik untuk kasih makan setan tersebut. Tapi bagi orang Islam Kejawen, ketika saya bertanya ke beberapa orang, tidak hanya satu orang mengatakan bahwa sesajen yang disuguhkan tersebut bukan dikasihkan ke setan, tetapi supaya sambil mengirim doa, sambil ngasih ke leluhurnya. Jadi leluhur orang Jawa tersebut itu ya tidak mungkin akan makan nasi tersebut. Mungkin leluhurnya hanya bisa sekedar melihat atau menyaksikan, itu sudah cukup berbahagia. Jadi itu salah satu bentuk wujud orang yang masih hidup, masih berinteraksi dengan orang yang sudah tiada tersebut, atau masih mengingat luhurnya siapa kakek buyutnya tersebut, dan tidak sekedar melupakannya, sekedar menghilangkannya begitu aja tanpa diingat-ingat, dan dalam bentuk rasa syukur dan memberikan jasa-jasanya orang-orang dulu yang dinikmati oleh cucunya sampai sekarang tersebut. Jadi ini masih menimbulkan pro kontra di dalam agama Islam tersendiri antara Islam Kejawen dan juga Islam yang bukan Kejawen tersebut. Tapi orang-orang Islam Kejawen itu sudah tidak menganggap itu semua, walaupun dikritik oleh para penceramah tersebut sudah tidak menggrubis, istilahnya seperti itu. Munculnya Islam Kejawen itu, para penganut Kejawen dulu itu adalah penganut kepercayaan lokal dan penganut agama Hindu Buddha yang ada di Pulau Jawa. Jadi setelah masuknya Islam, jadi dalam diri mereka itu tidak sepenuhnya masuk Islam ya, jadi separuhnya masih mempertahankan tradisi budaya leluhurnya. Jadi makanya sampai sekarang itu terkenal disebut dengan namanya Islam Kejawen. Dan untuk orang Kejawen sendiri yang tidak masuk Islam itu juga masih banyak yang ada di Pulau Jawa. Jadi kepercayaan lokal khususnya yang ada di Pulau Jawa itu sekarang ini di tahun 2022 ke atas itu banyak diminati oleh para generasi muda yang awalnya di tahun-tahun dulu itu tidak tertarik, itu mulai sekarang itu menurut penelusuran pribadi saya, dan saya juga bertemu dengan mereka yang generasi muda itu penganut kepercayaan lokal yang ada di Nusantara ya. Dan walaupun mereka sekarang ini belum menunjukkan jati dirinya. Jadi kepercayaan Jawa yang ada di Pulau Jawa ini sepenuhnya tidak akan pernah hilang. Jadi berangsur-angsur sudah ada perkembangan yang awalnya diminati oleh orang-orang tua atau orang-orang tuanya, akhirnya generasi berikutnya itu generasi milenial yang sekarang itu banyak juga yang sudah meminati kepercayaan lokal yang ada di Jawa. Dan itu tidak hanya terjadi di daerah orang-orang pinggiran yang ada di Pulau Jawa, bahkan itu juga merayap di dalam jantung kota di Pulau Jawa tersebut ya. Sebuah agama itu akan merasuk ke dalam jiwa kita, atau sesuatu yang bisa membuat hati kita nyaman. Jadi percuma kalau penganut
menganut suatu agama tersebut, tapi hati dan pikirannya tidak nyaman tersebut atau tidak ikhlas melakukan sesuatu ajaran dalam agama tersebut. Menganut agama Hindu, khususnya yang ada di Pulau Jawa itu, yang terdaftar dalam status KTP atau sudah bergabung dalam komunitas Hindu Indonesia itu, menurut penilaian saya atau penelusuran saya, lebih banyak orang yang tidak bergabung ke komunitas tersebut, khususnya yang ada di Pulau Jawa, mulai dari Jawa Timur sampai ke Jawa Barat ya, seperti itu. Dan juga seperti penganut kepercayaan yang sudah terdaftar di dalam kolom KTP dan tidak terdaftar di KTP itu lebih banyak yang tidak terdaftar di KTP, itu penganut kepercayaan Jawa seperti itu. Jadi saya sempat menemui beberapa orang yang ada di Jawa Tengah melakukan sembahyang untuk kepercayaan lokal itu karena merasa di lingkungan minoritas, jadi melakukan sembahyang tersebut di atas gunung atau di lereng gunung ya. Itu mereka jalani sudah sekitar 50 tahun yang lalu karena sudah meneruskan warisan leluhurnya seperti itu, melakukan leluhurnya sembahyang di atas gunung itu dalam bentuk supaya lebih dekat lagi dengan alam, seperti itu yang dikatakan oleh mereka. Di Nusantara itu kaya akan beraneka ragam budaya, adat dan istiadat, bahasa dan suku ya, seperti itu, dan berbeda-beda kebiasaan perilaku hidup sehari-hari. Jadi Indonesia itu berpedoman pada Pancasila ya, berbeda-beda tetap satu untuk mempertahankan bumi pertiwi yang kita tinggali seperti ini. Jangan sampai generasi-generasi muda itu terpancing emosi atau termakan oleh isu-isu atau adu domba seperti itu. Jadi kita sebagai generasi muda atau teman-teman yang sudah berpendidikan tinggi itu harus menyadari bahwa kita hidup di Indonesia itu sudah pasti kita itu berbeda-beda keyakinan seperti itu. Jangan dipaksakan untuk masuk ke keyakinan tersebut seperti itu, karena tidak bisa dipaksakan, karena sesuatu kepercayaan itu akan tumbuh dari dalam hati ya, tidak hanya sekedar slogan atau simbol seperti itu. Seperti contohnya seperti status di dalam KTP. Jadi status dalam KTP tersebut menurut saya hanya sebuah simbol bahwa orang tersebut penganut agama A, penganut agama B, penganut agama C tersebut. Tapi dalam hati mereka belum tentu mereka penganut agama yang tercantum di dalam KTP tersebut. Itu sudah pasti ya. Itu sesuai fakta dan tidak usah diperdebatkan ya, karena Indonesia itu unik, Indonesia itu sangat berbeda dengan negara-negara lain yang ada di seluruh dunia. Jadi walaupun kita itu banyak perbedaan, akan menumbuhkan suatu keindahan yang luar biasa. Orang Jawa itu sejak zaman dulu sampai sekarang itu banyak sekali dipandang sebagai orang-orang klenik seperti itu. Seperti yang dialami oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu salah satu tokoh yang dianggap klenik ya, tapi bisa memenangkan pemilihan di beberapa bulan yang lalu. Jadi Kang Deddy Mulyadi juga pernah mengatakan bahwa kita setiap hari, setiap siang, setiap malam selalu mendengar di media sosial maupun di dunia nyata atau secara langsung sering mendengarkan bahwa kita sebagai orang Jawa ya, sebagai pribumi orang Jawa selalu didengarkan oleh cerita-cerita dongeng-dongeng dari negara lain atau membanggakan leluhurnya mereka sendiri dan tidak pernah membanggakan leluhur orang Nusantara, dan padahal mereka tinggal di Indonesia seperti itu. Jadi itu salah satu bentuk Kang Deddy Mulyadi untuk menyadarkan masyarakatnya di wilayah tersebut, dan mungkin bahkan untuk tujuannya ke seluruh Nusantara. Percayaan yang ada di Jawa itu banyak banget.
tidak hanya Sunda Wiwitan, tidak hanya kepercayaan Kapitayan, tidak hanya kepercayaan Budi, tidak hanya kepercayaan Kejawen, dan juga kepercayaan-kepercayaan lain. Jadi di zaman dahulu kala, ketika di era-era kerajaan ya, saya akan menceritakan seperti ini supaya generasi-generasi muda yang tidak malas membaca buku atau mendengarkan cerita dari orang tua, saya akan ceritakan di sini ya. Jadi ketika di era zaman kerajaan dulu, di Pulau Jawa, mulai Jawa bagian timur sampai Jawa bagian barat dan juga pesisir-pesisir Pulau Jawa itu banyak sekali penganut kepercayaan ya, yang nyata aja atau yang kita kenali seperti penganut agama Hindu, Buddha, dan juga kepercayaan Jawa seperti itu, dan juga Sunda Wiwitan seperti itu yang banyak dikenal orang di zaman sekarang. Tapi sebenarnya di era-era kerajaan zaman dulu itu kepercayaan Jawa lokal itu banyak banget. Hampir setiap wilayah per wilayah atau sebuah kelompok tersebut mungkin, atau kalau sekarang bisa disebut satu kabupaten, itu zaman dulu banyak yang punya kepercayaan lokal sendiri-sendiri dan berangsur-angsur hilang dan bergabung dengan kepercayaan yang lebih besar. Contohnya kepercayaan Kapitayan. Generasi-generasi muda yang sekarang itu banyak yang berkomentar bahwa seperti Kapitayan, seperti Kejawen mengatakan itu bukan agama, seperti itu. Jadi memang semua itu berawal dari kepercayaan. Kalau sudah bisa masuk atau sudah diakui negara, maka bisa disebut sebuah agama. Ya, seperti itu ya, Dek ya, seperti itu ya. Jadi sejak zaman dulu semua agama yang sudah terdaftar dalam negara di seluruh dunia itu awalnya tumbuh dari sebuah kepercayaan, tidak langsung berbentuk sebuah agama seperti itu. Jadi setelah pengikutnya atau penghayat atau penganutnya sudah banyak, ketika era-era sudah di zaman modern, maka sudah disebut agama. Contohnya seperti kepercayaan Kapitayan yang awalnya itu sejak zaman dulu itu mayoritas atau banyak yang penghayat penganutnya dan berangsur-angsur hilang, dan sekarang sudah mulai tumbuh, sekarang sudah mulai banyak, itu sekarang sudah diakui negara, makanya disebut agama kepercayaan seperti itu. Jadi semua agama di seluruh dunia itu awalnya dari sebuah kepercayaan, tidak langsung tumbuh langsung berbentuk agama, tidak seperti itu ya. Jadi mohon maaf jika kata-kata saya salah atau menyinggung perasaan panjenengan semuanya, ya mohon maaf. Itu yang saya katakan sesuai fakta dan data yang ada ya, seperti itu. Cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata yang tidak saya sengaja saya sebutkan atau menyinggung salah satu tokoh atau menyinggung penganut agama, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.